Suara tolong itu dari balik pintu ini. Apa benar ada orang di ruangan terkunci ini? Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, seorang gadis desa bernama Ningrum, berangkat jauh dari kampungnya ke luar negeri hanya untuk menjadi TKW demi membantu keluarga yang miskin. Ayahnya sakit, ibunya kelelahan, dan adik-adiknya masih kecil. Ningrum hanya ingin bekerja dengan tenang, tapi takdir membawanya pada rahasia gelap majikannya. Suatu malam, sebuah pintu yang selalu terkunci akhirnya terbuka, dan apa yang ia lihat di dalam kamar itu membuat darahnya berdesir ketakutan. Ternyata. Namun sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langkah Ningrum terasa berat ketika ia keluar dari pintu kedatangan Bandara Taoyuan. Udara pagi itu terasa sejuk menusuk tulang. Suara pengumuman bandara bercampur dengan hiruk-pikuk para penumpang. Orang-orang berjalan cepat. Sebagian menenteng koper beroda yang berisik beradu dengan lantai mengilap. Di sudut-sudut, aroma kopi dari kios kecil terbawa angin pendingin ruangan. Gadis desa berusia 23 tahun itu menunduk, menahan napas yang berat. Dalam dadanya, wajah ayahnya yang kini terbaring sakit seakan ikut menatapnya. Ibunya yang sering kelelahan, adik-adiknya yang masih kecil, semuanya seolah hadir di balik langkahnya. Ningrum meremas gagang tas kain lusuhnya, berbisik lirih. Allah, kuatkan aku. Aku datang bukan untuk diriku, tapi untuk mereka. Sebuah suara laki-laki memanggil. Ningrum? Kamu Ningrum? Ia menoleh. Seorang sopir dengan papan nama keluarga majikan berdiri sambil melambaikan tangan. Lelaki itu berusia 40-an. Wajahnya teduh meski terlihat lelah. Iya, saya Ningrum. Jawabnya dengan suara kecil. Baik, mari ikut saya. Barangmu cuma itu. Ningrum mengangguk sambil tersenyum tipis. Iya, cuma ini saja, Pak. Saya tak punya koper besar. Mereka keluar menuju parkiran. Mobil hitam yang bersih dan harum menunggu. Di dalam perjalanan, sopir itu berusaha mengajak bicara. Pertama kali ke Taiwan. Iya, Pak, jawab Ningrum, menatap gedung-gedung tinggi yang berkilau di balik kaca. Keluarga majikanmu baik. Kamu kerja yang rajin saja. Nanti bisa betah. Ningrum mengangguk. Semoga saja. Saya cuma ingin bisa kirim uang ke kampung. Ayah saya sakit. Ibu saya sering kecapean bekerja. Saya anak pertama, jadi harus kuat. Sopir itu tersenyum singkat. Kalau begitu, kamu harus sabar. Rumah yang akan kamu datangi besar sekali. Pasti ada aturan ketat di sana. Dengarkan baik-baik nanti dari pekerja senior. Mobil melaju menyeberangi jembatan panjang. Laut terlihat berkilau di kejauhan. Langit sore mulai memerah. Ningrum menempelkan kening ke kaca, menahan rasa rindu pada rumahnya yang sederhana di kampung. Tak lama, pagar besi tinggi terbuka. Mereka masuk ke halaman yang luas dengan pohon-pohon ginkgo berbaris rapi. Rumah itu berdiri megah, bercat putih gading dengan pilar kokoh. Jendela kaca setinggi dinding memantulkan cahaya senja. Ningrum tertegun, merasa seperti masuk ke dunia lain. Pintu besar terbuka. Seorang perempuan berusia 50-an melangkah keluar. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya datar tapi matanya tajam. Seragam abu-abu muda yang ia kenakan membuatnya tampak berwibawa. Kamu Ningrum? Tanyanya dengan suara tegas. Iya, Bu. Ningrum dari Indonesia. Jawab Ningrum menunduk sopan. Aku Lin Mei. Aku yang mengurus rumah ini. Semua pekerja di sini harus taat peraturan. Kalau melanggar, aku bisa langsung mengirimmu pulang. Mengerti? Ningrum mengangguk cepat. Mengerti,
Bu. Saya akan bekerja sebaik mungkin. Lin Mei hanya mengangguk tipis, lalu mempersilakan Ningrum masuk. Lobi rumah itu membuatnya terpana. Lantai marmer putih berkilau, lampu gantung kristal menjuntai, dan aroma lembut bunga melati memenuhi udara. Perhatikan baik-baik, kata Lin Mei sambil berjalan cepat. Ia menunjukkan dapur yang besar, ruang makan yang penuh perabot elegan, ruang laundry yang dingin karena mesin selalu menyala, lalu gudang penyimpanan. Ningrum mencatat semuanya di kepalanya. Takut ada yang terlupa. Mereka akhirnya tiba di sebuah aula kecil. Di tengahnya berdiri sebuah piano grand hitam berkilau. Ningrum terpaku melihatnya, karena baru kali itu ia melihat piano asli, bukan gambar di televisi. Di depan piano itu, ada sebuah pintu kayu berwarna gelap dengan gagang tembaga tua. Lin Mei berhenti. Wajahnya yang tegas kini berubah lebih dingin. Dengar baik-baik. Ini penting. Jangan pernah masuk ke kamar di depan ruang piano ini. Tidak ada alasan apapun. Pintu ini selalu terkunci, dan larangan ini mutlak untuk semua pekerja. Mengerti? Ningrum menggigit bibir, lalu mengangguk pelan. Iya, Bu. Saya mengerti. Kalau suatu hari aku tahu kamu melanggar, tamat sudah kontrak kerjamu. Ingat itu. Jantung Ningrum berdebar. Ia menelan ludah, memandang sekilas pintu itu. Entah kenapa, pintu itu terasa lebih berat dari sekadar kayu dan cat gelap. Seperti menyimpan sesuatu yang tidak boleh disentuh. Mereka melanjutkan tur ke lantai 2. Setelah selesai, lanjut ke kamar Ningrum yang sederhana, tempat dia beristirahat selama kontraknya, tepat di samping dapur, dan dekat dengan aula piano, dengan ranjang kayu maple, meja kecil, dan jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Taman itu indah. Ada kolam ikan kecil dengan air mancur yang tenang. Tapi bagi Ningrum, tetap saja semua ini terasa asing. Malam itu, saat ia berbaring, kepalanya penuh dengan wajah ayah dan ibunya. Ia membayangkan adiknya yang sedang belajar di bawah lampu redup. Air mata hampir jatuh. Tapi ia menahannya. Ningrum menggenggam selimut erat. Berbisik lagi. Allah, jangan biarkan aku gagal. Aku harus kuat. Suara dentang jam antik di lantai bawah memecah keheningan. Ningrum terlonjak kecil. Ia mencoba menutup mata. Tapi bayangan pintu gelap di depan piano terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya, rutinitas dimulai. Lin Mei menegaskan jadwal pekerjaan. Senin, bersihkan kaca jendela. Selasa, lap rak buku. Rabu, sapu taman belakang. Setiap hari cek cucian. Jangan lupa, jangan dekat-dekat pintu piano itu. Iya, Bu. Jawab Ningrum patuh. Hari-hari berjalan seperti air. Ningrum mulai terbiasa. Ia mengepel marmer, mengelap kaca, menyiapkan bahan makanan. Tapi setiap kali melewati aula piano, matanya selalu secara tidak sengaja melirik pintu gelap itu. Suatu siang, ketika ia sedang menata bunga di vas, ia melihat seorang perempuan turun dari mobil mewah. Usianya sekitar 30 tahun, anggun, dengan blus krem dan rok pensil hitam. Wajahnya cantik, matanya tajam, dan caranya berjalan menunjukkan wibawa. Ningrum segera tahu, itulah nyonya rumah, Sang Lucy. Lin Mei yang sedang berdiri di dekat pintu berkata pelan, "Itu nyonya. Jangan ganggu dia. Dia sibuk sekali. Kau tidak perlu memperkenalkan diri kecuali dia yang memanggilmu." Ningrum mengangguk patuh. Lucy masuk ke aula. Ningrum hanya berani melirik dari balik vas bunga. Lucy berdiri sebentar di depan pintu gelap itu. Wajahnya datar. Lalu tanpa ragu ia membuka pintu dan masuk. Beberapa menit kemudian ia keluar, menutup pintu rapat-rapat, lalu berlalu tanpa menoleh. Ningrum terpaku. Ia berbisik dalam hati. Jadi pintu itu memang dipakai. Tapi kenapa hanya dia yang boleh masuk? Malamnya, Ningrum kembali terbaring dengan pikiran yang tak tenang. Ia menutup mata, mencoba tidur. Namun, tepat ketika jam antik berdentang 8 kali, terdengar suara samar. Sangat pelan, nyaris tak terdengar. "Tolong!" Ningrum terlonjak. Ia menajamkan telinga.
Suara itu seperti berasal dari arah aula piano. Ia menahan napas. Jantungnya berdetak keras. Tapi setelah itu, hanya keheningan yang tersisa. Ia menutup mulut dengan tangan, berbisik gemetar. Apa aku salah dengar? Pagi itu, sinar matahari masuk lewat kaca jendela, menyentuh wajah Ningrum yang masih memeluk selimut. Malam sebelumnya ia tidak bisa tidur nyenyak. Kata tolong yang samar-samar ia dengar masih menggema di telinganya. Ia mencoba meyakinkan diri, mungkin hanya mimpi, atau bisa saja suara-suara angin. Namun, hatinya tahu suara itu nyata. Di dapur, Lin Mei sudah sibuk menyiapkan sarapan untuk majikan. Bau roti panggang dan telur rebus memenuhi udara. Ningrum turun dengan langkah pelan, berusaha menyembunyikan wajah lelahnya. "Kamu kenapa? Mukamu pucat," tanya Lin Mei sambil memotong buah. Ningrum menggeleng cepat. "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin masih capek saja." Lin Mei menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Jangan banyak alasan. Di sini kerja itu harus kuat. Kalau gampang sakit, nanti repot sendiri." Ningrum tersenyum hambar, lalu mulai membersihkan meja makan. Dalam hatinya ia bergumam, "Kalau aku bilang aku dengar suara dari balik pintu piano itu, pasti dia akan marah. Aku tidak boleh bodoh." Hari itu berjalan normal. Ningrum sibuk menyapu halaman belakang, mencuci tirai, dan mengepel lantai. Namun setiap kali ia melewati aula piano, rasa merinding kembali menjalari tubuhnya. Pintu gelap itu berdiri kaku, seolah menantangnya untuk mendekat. Menjelang sore, Nyonya Zhang Lucy pulang. Ia turun dari mobil dengan wajah lelah, namun tetap anggun. Di tangan kirinya ada map besar, di tangan kanan ponsel yang menempel ke telinga. "Aku bilang rapat besok jam 9. Jangan telat lagi." "Aku tidak mau alasan." Suaranya terdengar tegas, bahkan agak keras. Ningrum yang sedang mengepel lantai menunduk dalam-dalam. Lucy berjalan melewatinya tanpa menoleh, langsung menuju aula piano. Ningrum diam-diam mengangkat wajahnya sedikit. Ia melihat Lucy berhenti di depan pintu gelap itu, menekan gagang pintunya, lalu masuk. Kali ini lebih lama. Hampir setengah jam Lucy tidak keluar. Ningrum berdiri kaku, memegang gagang pel erat-erat. Jantungnya berdegup kencang. Apa yang Nyonya lakukan di dalam sana? Kenapa selalu masuk ruangan itu? Batinnya bergolak. Saat malam tiba, Lin Mei menyuruh Ningrum tidur lebih awal karena esok harus belanja ke pasar pagi. Ningrum berbaring, menatap langit-langit kamar. Dentang jam antik terdengar 8 kali. Udara di kamarnya terasa dingin. Dan lagi-lagi suara itu datang. "Tolong!" Ningrum menahan napas. Suara itu jelas berasal dari aula piano. Ia bangkit perlahan, membuka pintu kamar dengan hati-hati. Koridor sepi. Hanya lampu redup di sudut yang menyala. Ia berjalan pelan, telinganya tegang mendengarkan. Sesampainya di aula piano, ia berdiri tepat di depan pintu gelap itu. Tangannya gemetar, tapi rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takut. Ia menempelkan telinga ke permukaan kayu. Dari dalam terdengar napas berat, lalu suara lemah. "Tolong, siapapun tolong aku." Ningrum terkejut, menutup mulut dengan tangan agar tidak berteriak. Matanya melebar, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia mundur 1 langkah, tapi kakinya seperti terpaku ke lantai. Tiba-tiba terdengar langkah pelan dari arah dapur. Ningrum buru-buru bersembunyi di balik piano. Dari celah, ia melihat Lin Mei keluar membawa segelas air. Wajah perempuan itu tampak biasa saja. Ia hanya berjalan melewati aula dan naik ke lantai 2. Ningrum menahan napas sampai Lin Mei hilang dari pandangan. Setelah yakin aman, Ningrum kembali berdiri di depan pintu gelap. Ia meraih gagangnya. Anehnya, pintu itu sedikit longgar. Tidak terkunci. Jantungnya berdegup semakin keras. Ia menarik tangannya cepat-cepat, lalu berlari ke kamarnya. Di ranjang, ia menggigil. Suara itu nyata. Pintu itu tidak terkunci. Tapi siapa yang ada di dalam sana? Esok paginya, Ningrum terlihat semakin pucat. Saat ia sedang melipat baju, Lin Mei melirik.
Kamu sakit? Kalau sakit, bilang. Jangan paksakan kerja. Ningrum tergagap. Tidak, Bu. Saya baik-baik saja. Lin Mei mendekat. Suaranya menurun. Kamu tidak mendekati pintu piano itu, kan? Ningrum menahan napas. Lalu buru-buru menggeleng. Tidak, Bu. Saya tahu aturannya. Lin Mei menghela napas. Menatapnya lama. Bagus. Jangan macam-macam. Ingat, di rumah ini banyak hal yang tidak perlu kau tahu. Kerjamu hanya membersihkan dan menuruti perintah. Kata-kata itu menusuk hati Ningrum. Ia semakin penasaran. Apa sebenarnya yang disembunyikan di balik pintu itu? Malam berikutnya, lagi-lagi suara itu terdengar. Kali ini lebih jelas. Seperti seseorang yang berusaha berbicara dengan sisa tenaga terakhirnya. Siapapun kau, tolong aku. Ningrum berdiri di depan pintu. Tangan gemetar di gagang. Bibirnya berbisik lirih. Siapa di dalam? Hening. Lalu suara itu menjawab sangat pelan. Bukan hantu, aku manusia. Ningrum terlonjak. Mulutnya terbuka tanpa suara. Ia menarik gagang pintu itu. Perlahan, sangat perlahan. Suara engsel berderit tipis. Dan pintu itu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dari celah yang terbuka, aroma obat-obatan menyergap hidungnya. Ruangan itu gelap. Hanya cahaya lampu kecil di pojok. Dan di sana, di atas ranjang besar, terlihat sesosok tubuh lelaki terbaring, kurus, pucat, dengan mata sayu menatap langsung ke arahnya. Suara itu terdengar lagi, lirih, hampir seperti bisikan. Kamu siapa? Ningrum terlonjak. Suara itu nyata. Tubuhnya gemetar. Tapi ia mencoba menjawab. Saya Ningrum, pekerja baru. Saya bekerja di rumah ini. Pria itu menarik napas berat, lalu mengucapkan kata yang membuat Ningrum semakin bingung. Pekerja baru? Aku. Iten Zhang, suami dari Lucy. Ningrum membeku. Matanya membesar. Suami dari Nyonya? Tanyanya terbata. Pria itu mengangguk pelan. Iya, Nyonya yang kau maksud. Zhang Lucy, dia istriku. Ningrum memegang gagang pintu erat-erat agar tidak jatuh. Ia hampir tidak percaya. Selama ini, semua pekerja hanya tahu rumah itu dihuni oleh seorang perempuan karir muda. Tidak pernah ada yang menyebut soal suami. Tapi, katanya hanya Nyonya yang tinggal di sini. Suara Ningrum bergetar. Iten menutup mata sebentar. Lalu membuka lagi dengan penuh kesedihan. Ya, itu yang dia katakan pada semua orang. Tapi kenyataannya, aku ada di sini lumpuh karena dia. Ningrum terperangah. Mulutnya terbuka tapi tidak ada kata yang keluar. Tubuhnya gemetar semakin kuat. Kenapa bisa begitu, Pak? Iten menelan ludah susah payah. Mendekatlah akan ku beritahu. Awalnya Ningrum ragu, tapi akhirnya perlahan mendekat setelah menutup pintu. Aku dijebak. Aku menikah dengan Lucy 3 bulan lalu. Pernikahan itu perjodohan. Aku pikir, aku bisa mengenalnya perlahan. Tapi, baru sebulan setelah menikah, tubuhku mulai melemah. Aku tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara. Semua terjadi setelah dia memberiku obat. Katanya obat vitamin, tapi kenyataannya racun yang membuatku lumpuh. Ningrum memegangi dadanya. Tangannya bergetar hebat. Allah, jadi Nyonya yang membuat bapak seperti ini. Iten mengangguk pelan. Dia tidak pernah mencintaiku. Dia hanya ingin menguasai hartaku dan perusahaanku. Tapi masih ada satu hal yang tidak bisa dia lakukan tanpa aku, tanda tanganku. Selama aku belum menandatangani dokumen-dokumen itu, dia tidak bisa sepenuhnya menguasai semuanya. Air mata Ningrum jatuh tanpa ia sadari. Ia menatap pria itu dengan campuran takut dan iba. Kalau begitu, Bapak sudah berapa lama di sini? 2 bulan, jawab Iten lirih. 2 bulan aku dibuat lumpuh di ruangan ini. Obat itu diberikan setiap 3 hari sekali. Hari pertama aku lumpuh total. Tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Hari kedua sama. Tapi hari ketiga efek obat melemah. Jadi aku bisa sedikit bicara seperti sekarang.
Ningrum menutup mulut dengan tangannya. Suara tangisnya tertahan. Kenapa tidak ada yang tahu, Pak? Pekerja senior. Lin Mei, dia tidak tahu. Ethan menatap tajam, meski matanya sayu. Jangan percaya siapapun di rumah ini, termasuk Lin Mei. Dia sudah lama bekerja di sini, dan tentu saja setia pada Lucy. Semua orang di rumah ini tunduk padanya. Aku tidak bisa mempercayai siapapun, mungkin kecuali kau. Ningrum terdiam. Kata-kata itu bagai pisau. Ia merasa dadanya sesak. Tapi saya baru di sini, Pak. Saya tidak tahu apa-apa. Ethan memaksakan senyum tipis. Justru karena kau baru di sini, kau tidak tahu apa-apa tentang rencana Lucy. Itu sebabnya aku bisa mempercayaimu. Tolong. Aku tidak punya banyak waktu. Kalau aku terus minum obat itu, aku bisa mati. Orang-orang akan mengira aku meninggal karena serangan jantung. Tidak ada yang akan curiga. Semua akan mengira alami. Ningrum gemetar. Air matanya jatuh deras. Ia menatap pria itu penuh iba. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Ethan berusaha mengangkat tangannya, meski hanya sedikit. Jemarinya gemetar. Obat itu ada di kamar Lucy. Botol kecil, berisi kapsul putih. 3 hari sekali, Lin Mei akan membawanya padaku, katanya vitamin. Padahal itulah racun yang membuatku seperti ini. Kau harus menyelinap ke kamar Lucy dan menukarnya. Cari obat lain yang mirip. Apa saja. Kalau aku tidak meminumnya, tubuhku perlahan akan pulih. Ningrum menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Allah, kalau saya ketahuan saya bisa diusir, bahkan mungkin dipenjara. Ethan menatapnya penuh harap. Suaranya lirih, nyaris terputus. Aku mohon, Ningrum. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Keluargaku di luar negeri. Semua akses sudah diambil alih oleh Lucy. Kalau aku mati di sini, maka selamanya dia yang menang. Ningrum terisak. Air matanya membasahi pipi. Ia berjongkok di samping ranjang, mendekatkan wajahnya. Bapak, bagaimana kalau saya gagal? Saya tidak berani. Ethan mengangkat jemari lemah, mencoba menyentuh tangan Ningrum. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku percaya padamu. Aku bisa merasakan ketulusanmu. Kau tidak seperti mereka. Aku mohon, jangan biarkan aku mati sia-sia di sini. Tenang saja, di rumah ini tidak ada CCTV, karena Lucy tidak ingin membuat bukti apapun. Jika ada CCTV, itu akan beresiko. Saat rencananya gagal, kamu bisa tenang saat menyelinap. Hati Ningrum terasa teriris. Bayangan ayahnya yang sakit, ibunya yang tua, dan adik-adiknya yang masih kecil seakan menatap dari jauh. Ia tidak sanggup melihat orang lain menderita tanpa pertolongan. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berkata, "Baiklah, Pak. Saya akan coba. Saya akan bantu Bapak. Tapi tolong lindungi saya juga." Mata Ethan berkaca-kaca. Ia tersenyum tipis meski lemah. Tuhanmu akan melindungimu, Ningrum. Kita harus hati-hati. Mulai sekarang kalau kau bisa, masuklah diam-diam ke kamar Lucy. Tukar obat itu. Jangan sampai ada yang tahu. Apalagi Lin Mei. Ningrum mengangguk pelan. Jantungnya berdetak keras. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Ia menutup pintu perlahan, lalu berlari kembali ke kamarnya. Di ranjang, ia menggigil. Ketakutan menyelimuti, tapi juga ada tekad yang tumbuh. Ia tahu, mulai hari itu, ia bukan hanya seorang TKW biasa. Ia kini menyimpan rahasia besar. Rahasia yang bisa menyelamatkan seorang pria, atau justru menghancurkan dirinya sendiri. Malam itu, Ningrum hampir tidak tidur. Kata-kata Ethan bergema terus di kepalanya. Kalau aku terus minum obat itu, aku bisa mati. Bayangan wajah pucat pria itu, dengan mata sayu penuh harap, membuat hati Ningrum semakin tidak tenang. Ia menatap langit-langit kamar, memeluk bantal. Hatinya berperang. Di satu sisi, ia takut, sangat takut, ketahuan. Namun di sisi lain,
Rasa iba dan keinginan untuk menolong mendorongnya lebih kuat. Allah, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku membantu, mungkin nyawaku terancam. Tapi kalau aku diam saja, artinya aku membiarkan seseorang mati perlahan, bisiknya lirih. Pagi datang. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ningrum turun ke dapur lebih awal, menyiapkan air panas. Lin Mei menatapnya curiga. Kamu bangun lebih pagi hari ini, ujarnya sambil mengaduk sup. Ningrum tersenyum tipis. Iya, Bu. Saya susah tidur tadi malam, jadi sekalian saja mulai kerja. Lin Mei mendengus, lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa komentar. Sepanjang hari, Ningrum bekerja dengan pikiran melayang. Ia memperhatikan setiap langkah Lucy. Nyonya rumah itu sibuk, bolak-balik dengan map dan laptop. Namun yang paling diperhatikan Ningrum adalah kapan Lucy meninggalkan kamar utamanya di lantai 2. Sore itu, kesempatan datang. Lucy pergi terburu-buru, membawa tas kerja besar. Ia bahkan tidak sempat menyapa Lin Mei. Mobilnya melaju keluar gerbang, meninggalkan rumah yang sepi. Lin Mei, seperti biasa, pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Saat itulah Ningrum merasa jantungnya berdetak lebih keras. Kesempatan itu ada di depan mata. Ia berjalan cepat ke lantai 2, lalu berdiri di depan pintu kamar Lucy. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Dengan hati-hati, ia mendorongnya. Pintu itu terbuka, tidak terkunci. Kamar itu luas, mewah, dan rapi. Karpet tebal menutupi lantai. Lemari besar berdiri di sisi kanan, dan meja rias penuh botol kosmetik di sisi kiri. Bau parfum mahal memenuhi udara. Ningrum menelan ludah. Allah, tolong lindungi aku, bisiknya pelan. Ia mulai mencari. Membuka laci satu persatu. Hanya ada perhiasan, alat tulis, dan dokumen. Ia membuka lemari, menemukan pakaian-pakaian mahal, gaun, jas, sepatu hak tinggi. Tidak ada tanda-tanda botol obat. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Ia tahu waktunya tidak banyak. Lin Mei bisa saja tiba-tiba masuk. Lalu pandangannya tertumbuk pada meja kecil di dekat ranjang. Ada sebuah laci terkunci, tapi kuncinya tergeletak di atas meja. Tangan Ningrum gemetar saat memutarnya. Klik. Laci itu terbuka. Di dalamnya, ada sebuah botol kecil berlabel asing, berisi kapsul putih. Botol itu masih setengah penuh. Ningrum menahan napas. Ini pasti obat yang dimaksud Iten, gumamnya. Ia buru-buru memasukkan botol itu ke saku bajunya, lalu menutup laci dan mengunci kembali seperti semula. Setelah itu ia keluar dari kamar, menutup pintu rapat-rapat, dan berjalan cepat ke kamarnya sendiri. Begitu pintu kamarnya terkunci, ia duduk di lantai, mengeluarkan botol itu. Tangannya gemetar saat memandangi kapsul putih di dalamnya. Obat ini yang membuatnya lumpuh, katanya dengan suara bergetar. Ia tahu ia harus segera menukarnya. Tapi dengan apa? Ningrum tidak bisa sembarangan. Botol itu harus tetap terlihat sama agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sore itu, setelah Lin Mei selesai makan malam dan sibuk di dapur, Ningrum meminta izin sebentar untuk ke toko. Bu Lin Mei, boleh saya keluar sebentar beli kebutuhan pribadi? Lin Mei menatapnya dengan curiga. Untuk apa? Sabun saya habis, jawab Ningrum cepat, meski bohong. Lin Mei menghela napas. Cepat, jangan lama-lama. Ningrum berjalan ke apotek kecil di dekat perempatan. Dengan wajah gugup, ia menunjuk botol vitamin yang mirip. Isinya kapsul putih dengan bentuk hampir sama. Ia membeli 2 botol, lalu kembali dengan langkah cepat. Di kamarnya, ia menukar isi botol itu. Obat asli ia sembunyikan di bawah lipatan pakaian, sementara botol berlabel sama kini berisi vitamin biasa. Ningrum menatap botol itu lama. Napasnya berat. Allah, semoga ini berhasil. Semoga tidak ada yang tahu. Malam itu, ketika rumah sepi, ia kembali ke kamar Lucy. Dengan hati-hati, ia membuka laci, meletakkan botol itu di tempat semula, lalu mengunci kembali. Setelah itu ia kembali ke kamarnya,
hampir menangis karena tegang. Keesokan harinya, ia memberanikan diri masuk ke kamar piano. Ethan masih terbaring, namun matanya terbuka. Ningrum mendekat, berbisik, "Pak, saya sudah menukarnya." Mata Ethan melebar, berkaca-kaca. "Kau berhasil." Ningrum mengangguk, air matanya jatuh. "Saya beli vitamin, bentuknya mirip. Saya masukkan ke botolnya. Semoga tidak ada yang curiga." Ethan menatapnya lama, suaranya bergetar. "Tuhan, terima kasih. Ningrum, kau sudah menyelamatkanku." Hari-hari berikutnya berjalan penuh ketegangan. Lin Mei tetap memberi obat 3 hari sekali, tanpa tahu bahwa isinya sudah berubah. Ethan berpura-pura tetap lemah di depan Lucy. Tapi diam-diam, tubuhnya mulai pulih. Pada hari kelima, ketika Ningrum kembali diam-diam ke kamar piano, ia mendapati Ethan sudah bisa duduk dengan lebih tegak. "Lihat, aku sudah lebih kuat," bisik Ethan dengan senyum tipis. Ningrum menutup mulutnya. Air mata bahagia bercampur takut. "Tapi ingat, jangan sampai ketahuan. Aku harus tetap berpura-pura lumpuh. Kalau Lucy tahu aku pulih, semuanya berakhir." Ningrum mengangguk. Ia tahu sejak hari itu, mereka berdua sudah menjadi sekutu dalam sebuah permainan berbahaya. Dan di luar kamar itu, rumah besar masih berdiri tenang, seolah tidak menyimpan rahasia apapun. Padahal, badai perlahan mulai terbentuk di dalamnya. Hari-hari berikutnya di rumah besar itu terasa berbeda bagi Ningrum. Ia tidak lagi hanya seorang pekerja rumah tangga yang sibuk dengan sapu, kain pel, dan tumpukan cucian. Kini, setiap langkahnya membawa beban besar. Ia menyimpan rahasia yang, kalau terbongkar, bisa menghancurkan hidupnya. Setiap kali ia melewati aula piano, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu di balik pintu itu ada seorang pria yang perlahan sedang pulih dari racun mematikan. Ia tahu setiap senyum dan setiap sapaan kecilnya pada Lin Mei harus tetap terlihat wajar, agar tidak menimbulkan curiga. Pada hari ketujuh setelah obat ditukar, Ningrum masuk diam-diam ke kamar piano saat rumah benar-benar sepi. Ethan sudah bisa duduk tegak di ranjang. Tubuhnya terlihat lebih kuat. Wajahnya masih pucat, tapi matanya kini bersinar lebih hidup. "Ningrum." Suara Ethan terdengar lebih jelas. Ningrum mendekat, menahan air mata haru. "Allah, Bapak sudah bisa bicara lebih lancar sekarang." Ethan mengangguk pelan. "Tubuhku mulai merespons. Racun itu tidak lagi masuk ke darahku. Aku merasa lebih segar, meski harus tetap berpura-pura di depan Lucy." Ningrum duduk di kursi dekat ranjang, memandanginya dengan hati bergetar. "Bapak harus hati-hati. Kalau Nyonya tahu Bapak mulai sembuh, kita berdua bisa habis." Ethan menatapnya serius. "Aku tahu. Karena itu kita harus bermain dengan cerdas. Mulai hari ini, aku akan berpura-pura tetap lumpuh total setiap kali Lucy datang. Tapi diam-diam, kita mulai kumpulkan bukti." Ningrum menelan ludah. "Bukti? Apa maksud Bapak?" "Bukti bahwa Lucy meracuniku. Bukti bahwa dia berencana mengambil alih perusahaanku. Kita tidak bisa hanya menyembuhkan tubuhku. Kita harus memastikan dia tidak bisa lagi menguasai segalanya. Kalau tidak, dia akan mencari cara lain untuk menyingkirkanku." Ningrum terdiam, ketakutan melingkupi dirinya. "Tapi, bagaimana caranya? Saya cuma orang desa, Pak. Saya tidak tahu apa-apa soal perusahaan atau hukum." Ethan tersenyum tipis. "Kau tidak perlu tahu soal itu. Yang aku butuhkan hanya keberanianmu. Kau yang akan jadi mataku dan telingaku di rumah ini. Kau bisa bergerak bebas. Kau bisa mendengar percakapan Lin Mei, melihat dokumen yang dibawa Lucy, atau bahkan mengikuti gerak-geriknya. Dari situ, kita akan tahu langkahnya." Ningrum menggenggam ujung bajunya erat-erat. "Kalau saya ketahuan, saya bisa mati, Pak." Ethan menatapnya dalam-dalam. "Aku janji, Ningrum. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Kau sudah menyelamatkan nyawaku. Sekarang, aku akan berjuang untuk melindungimu juga. Percayalah, Tuhan bersama orang yang berniat baik." Air mata Ningrum jatuh. Ia mengangguk pelan.
Baiklah, Pak. Saya akan coba. Demi Bapak dan demi kebenaran. Hari-hari berikutnya menjadi ujian. Ningrum mulai mengasah ketajaman telinganya. Ia memperhatikan setiap kali Lucy pulang membawa map. Beberapa kali ia mendengar Lucy berbicara di telepon dengan nada tinggi, menyebut kata saham, dokumen, dan tanda tangan. Suatu malam, saat Ningrum sedang membersihkan meja makan, ia mendengar suara Lucy dari ruang kerja. Pintu sedikit terbuka. Aku butuh tanda tangannya secepatnya. Tanpa itu, aku tidak bisa menguasai semuanya. Cari cara agar dia mau tanda tangan, atau aku akan pakai caraku sendiri. Ningrum menahan napas. Ia menunduk, pura-pura sibuk mengelap meja, tapi telinganya terus mencatat setiap kata. Saat Lucy keluar, Ningrum menunduk dalam-dalam. Lin Mei, pastikan pekerja baru itu tidak ikut campur. Aku tidak suka ada orang asing mengganggu urusanku. Baik, Nyonya. Jawab Lin Mei singkat. Ningrum menggigil. Ia tahu kini dirinya mulai diperhatikan. Malam itu ia masuk lagi ke kamar piano, melaporkan semua pada Ethan. Pak, saya dengar Nyonya bicara. Dia bilang butuh tanda tangan Bapak. Dia terlihat marah sekali. Dia juga menyuruh Lin Mei mengawasi saya. Ethan menghela napas berat. Itu yang kutakutkan. Dia semakin terdesak. Kalau dia semakin curiga, dia bisa bertindak nekat. Kita harus lebih cepat. Cepat bagaimana, Pak? Tanya Ningrum panik. Kita harus punya bukti nyata. Kalau hanya cerita dariku, tidak ada yang percaya. Kita butuh rekaman suara, dokumen, apapun. Dan untuk itu, aku harus mulai bergerak. Ningrum terbelalak. Bapak mau keluar kamar ini? Itu bahaya. Ethan tersenyum tipis. Aku tidak bisa terus terkurung di sini. Tubuhku memang belum sepenuhnya kuat, tapi aku bisa berdiri sebentar dengan bantuanmu. Kalau aku bisa keluar saat rumah sepi, aku bisa mulai mencari dokumen yang disembunyikan Lucy. Ningrum menatapnya takut. Kalau Lin Mei tahu, habis kita, Pak. Karena itu, kita harus pintar mengatur waktu. Kau yang akan memberi tanda kapan rumah benar-benar kosong. Saat itulah aku keluar. Kalau ada yang pulang tiba-tiba, kau harus segera memberitahuku agar aku kembali ke kamar ini. Ningrum menggeleng. Air matanya jatuh. Saya takut, Pak. Saya takut sekali. Ethan menggenggam tangannya dengan lemah. Aku tahu kau takut. Aku pun takut. Tapi kalau kita tidak melawan, Lucy akan terus berkuasa. Dan aku akan mati perlahan. Kau mau membiarkan itu terjadi? Ningrum menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, lalu menangis pelan. Setelah beberapa saat, ia mengangguk. Baik, Pak. Saya akan bantu. Saya akan beri tanda kapan rumah kosong. Tapi Bapak janji jangan ceroboh. Ethan menatapnya penuh keyakinan. Aku janji. Kita akan hati-hati. Kita akan kalahkan dia dengan caranya sendiri. Keesokan harinya, kesempatan pertama datang. Lucy pergi rapat. Lin Mei keluar ke pasar. Rumah benar-benar sepi. Ningrum segera berlari ke kamar piano. Pak, sekarang waktunya. Cepat, sebelum ada yang pulang. Ethan menarik napas dalam-dalam, lalu dengan susah payah mencoba bangun. Ningrum membantu menopang tubuhnya. Kakinya gemetar, tapi perlahan ia berdiri. Aku bisa berdiri. Bisiknya penuh haru. Ningrum memeluk lengannya erat-erat. Pelan-pelan. Pak, jangan paksa. Ethan menatap ke arah pintu. Matanya berkaca-kaca. Sudah 2 bulan aku terjebak di ranjang itu. Hari ini, aku melangkah lagi. Ini langkah pertama menuju kebebasan. Dengan langkah tertatih, mereka berjalan keluar kamar. Koridor panjang terasa seperti medan perang. Jantung Ningrum berdegup kencang. Setiap bunyi detak jam terdengar seperti dentuman keras. Tapi di dalam dadanya, ada juga rasa haru. Ia menjadi saksi pertama saat seorang pria yang dianggap lumpuh mulai kembali berdiri. Mereka tahu, ini baru permulaan.
Tapi setiap langkah Ethan keluar kamar itu adalah tantangan bagi bahaya yang menunggu di depan. Koridor panjang itu terasa seperti jalur penuh ranjau bagi Ningrum. Ia menopang tubuh Ethan yang masih gemetar. Pria itu berjalan pelan, sesekali berhenti untuk mengatur napas. Jantung Ningrum berdetak kencang. Takut kalau tiba-tiba ada suara pintu terbuka atau langkah kaki Lin Mei terdengar. "Pak, hati-hati jangan terlalu dipaksakan," bisik Ningrum panik. Ethan menahan sakit di kakinya. Namun bibirnya tersenyum tipis. "Aku sudah terlalu lama terkurung, Ningrum. Meski hanya beberapa langkah, ini berarti aku masih hidup." Mereka sampai di ujung koridor, tepat di depan ruang kerja Lucy. Pintu kayu itu sedikit terbuka, seakan menyambut kedatangan mereka. Ningrum menelan ludah. Tangannya gemetar ketika mendorong pintu perlahan. Ruangan itu rapi, penuh rak buku yang berjajar dari lantai ke langit-langit. Di tengahnya ada meja besar dari kayu jati, dengan lampu meja berwarna kuning keemasan. Tumpukan map dan dokumen berbaris rapi, beberapa dengan cap merah di pojoknya. Ethan duduk di kursi panjang dekat jendela. Napasnya berat. Ningrum segera menutup pintu rapat-rapat. "Pak, cepatlah cari sebelum Lin Mei pulang," bisiknya dengan cemas. Ethan mengangguk, lalu memberi isyarat agar Ningrum mendekat ke meja kerja. "Coba kau periksa laci bawah itu. Biasanya orang menyimpan dokumen penting di sana." Ningrum jongkok, membuka satu persatu laci. Laci pertama berisi alat tulis. Laci kedua penuh kertas kosong dan buku catatan. Laci ketiga terkunci. "Pak, ini terkunci." Ethan menatap tajam. "Cari kuncinya." Lucy biasanya ceroboh. Dia suka meletakkan barang kecil di sembarang tempat. Ningrum menelusuri meja rias, memeriksa vas bunga, bahkan membuka penutup lampu. Akhirnya ia menemukan kunci kecil tergeletak di balik kotak perhiasan di pojok meja. "Ini, Pak," katanya sambil menyerahkan. Dengan tangan gemetar, Ethan mencoba membuka laci itu. Klik, terkunci terbuka. Di dalamnya ada beberapa dokumen, paspor, dan sebuah map hitam tebal. Ethan menarik map itu dengan susah payah, lalu membukanya di atas meja. Matanya menyipit. "Ini dokumen saham. Semua atas namaku. Tapi, ada lembaran tambahan di sini. Lucy sudah menyiapkan surat kuasa, tinggal menunggu tanda tanganku." Ningrum menutup mulut dengan tangan. Allah, jadi benar dia ingin mengambil semuanya. Ethan mengangguk. "Aku sudah menduganya. Kalau aku mati, surat ini akan digunakan. Dia akan bilang aku menandatanganinya sebelum meninggal. Semua ini harus kita amankan." Namun belum sempat mereka berpikir panjang, terdengar suara mesin mobil berhenti di halaman. Ningrum dan Ethan saling menatap. Wajah keduanya pucat. "Itu pasti Lin Mei," bisik Ningrum panik. "Cepat, Pak, sembunyi lagi. Jangan sampai ada yang tahu," bisik Ningrum terburu-buru. Ethan buru-buru menutup map, memasukkannya lagi ke laci, dan menguncinya rapat. Ningrum menyapu pandangan cepat, memastikan tidak ada bekas pergerakan mereka. Dengan sisa tenaganya, Ethan dibantu berdiri oleh Ningrum. Ia menyeret kakinya pelan, lalu kembali ke ruangannya dan rebah di ranjang dengan wajah terkulai. Nafasnya terengah, namun cukup meyakinkan untuk berpura-pura lumpuh. Tak lama, suara langkah Lin Mei terdengar. Pintu aula berderit terbuka. Ningrum terperangah, tubuhnya masih berdiri di depan piano, tepat di samping pintu kayu gelap yang selama ini dilarang dibuka. Lin Mei berhenti di ambang pintu, tatapannya tajam. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suaranya datar tapi mengancam. Ningrum gugup, menunduk dalam. Saya hanya membersihkan debu di piano, Bu." Tangannya gemetar, buru-buru mengelap permukaan piano dengan kain yang sedari tadi ia genggam. Lin Mei berjalan mendekat. Tatapannya menyapu Ningrum dari ujung kepala hingga kaki. Lalu matanya melirik sebentar ke arah pintu gelap itu. "Ingat, gadis, kau pekerja di sini. Ada tempat-tempat yang tidak boleh kau dekati. Jangan ulangi ini lagi, kalau tidak, kau akan menyesal." Ningrum menunduk lebih dalam,
Wajahnya pucat. Iya, Bu. Lin Mei masih menatapnya tajam sejenak sebelum akhirnya pergi, meninggalkan Ningrum dengan tubuh gemetar. Ningrum tahu, sejak detik itu Lin Mei sudah mulai curiga padanya. Di dalam kamar piano, setelah pintu terkunci lagi, Ningrum langsung jatuh terduduk. Nafasnya terengah-engah. Hampir saja aku ketahuan. Tapi kita dapat petunjuk. Aku yakin semua dokumen yang membuktikan niat Nyonya Lucy ada di ruang kerja itu. Aku harus kembali ke sana dengan cara lebih hati-hati. Ningrum menatap pintu tertutup itu. Wajahnya penuh cemas. Tapi kalau Lin Mei makin curiga, aku dan Bapak bisa tamat. Mulai sekarang, setiap langkah Nyonya Lucy dan Lin Mei harus aku amati. Dengarkan percakapan mereka. Catat setiap kata. Aku tidak boleh kalah sebelum berperang. Ningrum mengangguk pelan mengiyakan perkataannya, meski tubuhnya masih gemetar. Ia tahu mulai saat itu, dirinya bukan lagi sekadar pekerja yang membersihkan debu dan piring kotor. Ia kini bagian dari permainan berbahaya yang bisa menentukan hidup dan mati seseorang. Malamnya, saat jam antik berdentang 8 kali, Ningrum tidak bisa tidur. Kata-kata Lin Mei terus terngiang. Ruang kerja ini tidak boleh disentuh tanpa izin Nyonya. Itu artinya, ia sudah mulai diawasi lebih ketat. Namun di sudut hatinya, ada tekad yang menyala. Ia tahu, meski penuh bahaya, ia tidak bisa mundur. Ia sudah terlanjur melangkah. Dan rahasia besar itu kini juga menjadi miliknya. Di kamar piano, Ethan terbaring lagi dengan mata terbuka, menatap langit-langit. Tangannya mengepal pelan. Malam ini kita selamat. Tapi perang sebenarnya baru dimulai. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Ningrum kembali ke kamarnya. Lampu taman di luar menyinari dedaunan ginkgo. Angin malam bertiup lembut. Namun hati Ningrum tak bisa tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu teringat kata-kata Ethan. Dengarkan percakapan mereka. Catat setiap kata. Kita tidak boleh kalah sebelum berperang. Ia tahu itu bukan tugas yang mudah. Rumah ini besar, dengan banyak ruangan. Setiap suara bisa terpantul, dan Lin Mei punya telinga yang tajam. Tapi tekadnya semakin kuat. Ia tidak lagi sekadar bekerja demi uang. Kini, ia juga berjuang demi kebenaran yang ia lihat dengan matanya sendiri. Keesokan harinya, rumah terasa lebih sibuk dari biasanya. Nyonya Zhang Lucy pulang lebih awal. Tumit sepatunya berdetak keras di lantai marmer. Wajahnya terlihat tegang. Alisnya mengerut saat ia berjalan cepat masuk ke ruang kerja. Lin Mei mengikutinya sambil membawa map merah. Ningrum yang sedang mengepel di dekat ruang makan menunduk. Tapi telinganya berusaha menangkap arah suara. Pintu ruang kerja memang ditutup. Namun celah kecil di bawah pintu masih memungkinkan suara samar-samar keluar. Lin Mei, sampai kapan aku harus menunggu? Dokumen itu harus segera selesai. Suara Lucy terdengar tinggi, penuh emosi. Nyonya, tenanglah, jawab Lin Mei. Tuan masih belum bisa menandatangani. Keadaannya masih lemah. Lemah. Lucy membentak. Itu karena obatnya belum cukup kuat. Kau pastikan dia menelan semua dosisnya. Jangan sampai ada yang terlewat. Ningrum hampir menjatuhkan kain pel yang ia genggam. Jantungnya berdetak cepat. Itu bukti nyata bahwa Lucy memang sengaja melumpuhkan suaminya. Tapi Nyonya, suara Lin Mei terdengar ragu. Tuan terlihat agak berbeda kemarin saat saya ke kamarnya. Wajahnya tidak selemah biasanya. Anda yakin obat itu bekerja seperti dulu? Suara sepatu Lucy berderap marah. Jangan berandai-andai. Lin Mei, aku sudah menyiapkan semuanya. Aku hanya butuh tanda tangannya. Setelah itu, dia tidak lagi penting. Kalau perlu, biarkan saja dia mati perlahan. Ningrum menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Tubuhnya gemetar mendengar kalimat kejam itu. Dan dengarkan baik-baik, lanjut Lucy. Suaranya lebih rendah tapi penuh ancaman. Jangan sampai pekerja baru itu ikut campur. Gadis desa itu, tatapannya aneh. Seakan dia tahu sesuatu. Kalau aku tahu dia mendekati kamar piano itu, aku sendiri yang akan menyingkirkannya.
Lin Mei terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara datar. Baik, Nyonya. Saya akan awasi dia lebih ketat. Ningrum buru-buru mundur, pura-pura sibuk mengepel. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Kata-kata itu seperti pisau menusuk dadanya. Ia sadar, dirinya kini berada di ujung tanduk. Malamnya, ketika rumah sepi, Ningrum berlari ke kamar piano. Ethan sedang berbaring berpura-pura masih lumpuh. Matanya menatap pintu dengan cemas. Begitu melihat Ningrum, ia segera beranjak duduk dan bertanya. Ada apa? Kau kelihatan ketakutan. Ningrum terisak. Pak, saya dengar percakapan Nyonya dengan Lin Mei. Mereka membicarakan Bapak. Apa yang mereka katakan? Suara Ethan menegang. Ningrum menghapus air matanya. Nyonya bilang, Bapak harus terus minum obat itu sampai lemah. Setelah tanda tangan didapat, Bapak bisa dibiarkan mati. Dan mereka juga membicarakan saya. Nyonya curiga pada saya. Katanya kalau saya ikut campur, dia sendiri yang akan menyingkirkan saya. Ethan mengepalkan tangannya. Wajahnya memerah karena amarah. Perempuan kejam. Aku sudah tahu hatinya busuk. Tapi ternyata lebih parah dari dugaanku. Ningrum menunduk. Suaranya bergetar. Pak, saya takut. Bagaimana kalau benar mereka tahu? Saya bisa diusir, atau lebih buruk lagi. Ethan menatapnya penuh keyakinan. Kau sudah sejauh ini, Ningrum. Kita tidak boleh mundur. Percakapan yang kau dengar itu, bukti penting. Kita harus merekamnya. Kalau suatu saat bisa kita tunjukkan, itu bisa menyelamatkan kita. Ningrum menatap Ethan. Matanya melebar. Merekam? Tapi bagaimana caranya? Saya bahkan tidak punya alat. Ethan tersenyum tipis. Aku masih punya sesuatu. Di laci kecil meja belajarku, ada sebuah perekam suara. Dulu aku sering memakainya untuk rapat. Lucy tidak tahu aku menyimpannya. Besok, saat rumah sepi, kita ambil itu. Kau bisa gunakan untuk merekam percakapan mereka. Ningrum terdiam. Pikirannya penuh dengan ketakutan. Tapi ia juga tahu itu satu-satunya cara. Ia mengangguk pelan. Baik, Pak. Saya akan lakukan. Tapi kita harus sangat hati-hati. Ethan meraih tangannya. Genggamannya lemah tapi hangat. Kau gadis desa yang polos, Ningrum. Tapi hatimu berani. Kau adalah harapan terakhirku. Jangan takut. Kita akan lakukan ini bersama-sama. Keesokan harinya, kesempatan datang. Lucy pergi ke kantor. Lin Mei ke pasar. Rumah kembali sepi. Ningrum memberi isyarat pada Ethan, lalu membantunya berjalan perlahan ke ruang kerja. Ia membuka laci kecil di pojok meja. Benar saja, ada sebuah perekam suara hitam yang cukup kecil untuk disembunyikan. Ini dia, bisik Ethan. Ningrum memegang benda itu. Jantungnya berdegup cepat. Pak, bagaimana kalau mereka menemukan ini? Kita harus pintar menyembunyikannya. Kau taruh di tempat yang sering mereka gunakan untuk bicara, tapi tidak pernah mereka curigai. Misalnya di balik vas bunga, atau di rak buku dekat kursi. Ningrum mengangguk. Tangannya gemetar saat ia meletakkan perekam itu di balik vas bunga besar di ruang kerja. Dari sana, setiap kata yang keluar bisa terekam jelas. Tak lama kemudian, suara mobil terdengar. Lucy pulang lebih cepat dari dugaan. Ningrum segera menarik Ethan kembali ke kamar piano. Mereka hampir saja tertangkap. Sore itu, dari celah pintu, Ningrum melihat Lucy masuk ke ruang kerja. Tak lama kemudian Lin Mei juga datang. Mereka duduk, berbicara dengan suara tegas. Ningrum tidak bisa mendengar jelas, tapi ia tahu semua percakapan itu kini sedang terekam. Di dalam kamar piano, Ethan menutup mata dan berbisik. Malam ini, kita akan tahu kebenaran lebih banyak. Ningrum menatap pintu dengan wajah tegang. Ia tahu, langkah mereka semakin jauh masuk ke permainan berbahaya. Dan sekali saja mereka tergelincir, semuanya bisa berakhir. Malam turun dengan cepat. Langit di atas rumah besar itu kelabu. Hujan tipis menetes di kaca jendela.
Suara dentang jam antik pukul 8 menggema di seluruh ruangan, menambah suasana semakin mencekam. Ningrum duduk di ranjang kamarnya. Kedua tangannya gemetar memegang perekam suara kecil yang ia ambil sore tadi dari ruang kerja. Ia menatap benda itu lama. Allah, semoga ini bukan akhir untukku, bisiknya lirih. Ketika rumah benar-benar sunyi, ia berjalan perlahan ke kamar piano. Pintu kayu itu kembali terbuka pelan. Ethan sudah menunggu di ranjang. Wajahnya terlihat cemas namun penuh harapan. Ningrum, kau berhasil. Suaranya lirih. Ningrum mengangguk, lalu menunjukkan alat kecil itu. Ini, Pak. Saya ambil setelah Nyonya dan Lin Mei pergi dari ruang kerja. Semoga rekamannya jelas. Ethan mengambil perekam itu dengan tangan gemetar. Kita dengarkan sekarang. Ningrum duduk di kursi dekat ranjang. Jantungnya berdegup kencang. Ethan menekan tombol, dan ruangan itu segera dipenuhi suara-suara dari rekaman. Suara pertama terdengar jelas. Sang Lucy. Suaranya dingin, penuh amarah. Lin Mei, aku tidak mau alasan lagi. Dokumen itu harus segera selesai. Kalau sampai bulan depan dia belum tanda tangan, aku sendiri yang akan cari cara. Suara Lin Mei menyahut dengan nada hati-hati. Tapi Nyonya, bagaimana kalau Tuan mulai sadar? Kemarin dia tampak lebih segar. Lucy membentak. Suaranya tajam. Itu tidak mungkin. Obat itu cukup kuat untuk membuatnya lumpuh seumur hidup. Kalaupun dia terlihat segar, itu hanya sementara. Kau pastikan dia menelan kapsul itu setiap 3 hari sekali. Jangan sampai ada yang terlewat. Ningrum menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh mendengar kebenaran yang kini direkam dengan jelas. Ethan menutup mata. Wajahnya penuh sakit hati. Rekaman berlanjut. Suara Lucy kembali terdengar. Kali ini lebih rendah namun lebih menusuk. Kalau dia mati karena serangan jantung, itu tidak akan pernah dicurigai. Semua orang akan percaya itu alami. Aku hanya perlu surat tanda tangannya. Setelah itu, semua miliknya jadi milikku. Suara Lin Mei terdengar lebih ragu. Nyonya, bagaimana dengan pekerja baru itu? Gadis desa itu terlalu sering terlihat di sekitar aula piano. Saya takut dia curiga. Jawaban Lucy membuat bulu kuduk Ningrum merinding. Kalau benar dia curiga, aku akan singkirkan dia. Caranya mudah. Gadis kampung seperti itu tidak akan ada yang mencari kalau tiba-tiba hilang di negeri orang. Ningrum terisak. Tubuhnya gemetar hebat. Allah, mereka benar-benar ingin membunuh saya. Ethan memeluk pundaknya dengan lemah, berusaha menenangkannya. Tenang, Ningrum, tenang. Justru dengan rekaman ini, kita punya bukti. Kau sudah melakukan sesuatu yang sangat berani. Namun Ningrum terus menangis. Pak, saya tidak sanggup. Kalau mereka tahu saya menyimpan ini, habislah saya. Ethan menatapnya dalam. Suara lemah namun tegas. Kau tidak sendirian. Mulai sekarang, kita punya senjata. Rekaman ini bisa membuka topeng Lucy. Tapi kita harus sabar. Kita tidak boleh gegabah menyerahkannya. Kita harus tunggu waktu yang tepat. Ningrum menghapus air matanya. Meski tangannya gemetar. Waktu yang tepat kapan itu, Pak? Ethan menghela napas panjang. Saat aku sudah cukup pulih untuk berdiri tegak. Saat aku bisa kembali ke dunia luar dan menunjukkan bahwa aku masih hidup. Saat itu, rekaman ini akan jadi bukti penguat. Ningrum menatapnya. Hatinya masih digelayuti takut. Kalau begitu selama itu, saya harus menyembunyikan perekam ini. Ethan mengangguk. Benar. Simpan di tempat yang tidak akan pernah dicurigai. Kalau perlu, kubur di taman belakang. Lucy tidak akan pernah mencari di sana. Malam itu, mereka memutuskan menyembunyikan perekam suara di bawah pot besar di taman belakang. Hujan rintik-rintik masih turun. Dengan langkah hati-hati, Ningrum menggali tanah dengan sendok besi kecil, lalu membungkus perekam itu dengan plastik sebelum menguburnya. Allah, lindungi kami, bisiknya sambil menutup tanah. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Lucy semakin sering pulang larut dengan wajah marah. Beberapa kali ia melempar map di meja,
menggerutu tentang rapat perusahaan yang kacau. Lin Mei semakin sering mengawasi Ningrum, bahkan sampai mengikuti kemanapun ia pergi. Suatu sore, saat Ningrum sedang mencuci piring, Lin Mei mendekat dengan tatapan tajam. "Kamu sering mondar-mandir di aula piano akhir-akhir ini," katanya datar. Ningrum terkejut, hampir menjatuhkan piring. Saya cuma bersih-bersih, Bu. Lantainya sering berdebu." Lin Mei mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari Ningrum. "Ingat, gadis, ada hal-hal yang tidak perlu kau tahu di rumah ini. Kalau kau ingin bertahan, cukup lakukan tugasmu. Jangan macam-macam." Ningrum menunduk, berusaha menyembunyikan wajah pucatnya. "Iya, Bu." Malamnya, ia segera melaporkan percakapan itu pada Iten. "Pak, Lin Mei sudah mulai curiga. Saya takut sekali." Iten menatapnya dengan tenang. "Itu artinya kita semakin dekat dengan kebenaran." Mereka gelisah karena merasa ada sesuatu yang berubah. "Tapi kita tidak boleh mundur. Ningrum, jangan biarkan ketakutanmu membuat kita kalah." Ningrum menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Saya akan bertahan, Pak. Saya tidak mau menyerah." Iten tersenyum tipis, meski tubuhnya masih lemah. "Bagus. Karena setelah rekaman ini, kita harus melangkah lebih jauh. Kita harus tahu dengan siapa saja Lucy bekerja. Dia tidak mungkin melakukannya sendirian." Ningrum menatapnya dengan mata lebar. "Maksud Bapak, ada orang lain?" Iten mengangguk pelan. "Aku yakin. Dan itu yang harus kita buktikan selanjutnya." Hujan di luar semakin deras. Petir menyambar jauh di langit. Ningrum menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena firasat buruk. Ia sadar, permainan ini baru saja naik ke tahap berikutnya. Dan taruhannya semakin besar. Malam itu, hujan sudah reda. Udara dingin menempel di dinding rumah besar. Sementara lampu taman berpendar pucat di antara dedaunan ginkgo. Ningrum tidak bisa tidur. Kata-kata Iten terus bergema di kepalanya. Dia tidak mungkin melakukannya sendirian. Kita harus tahu siapa yang membantunya. Ia berbaring menatap langit-langit, memeluk selimut erat. "Kalau benar ada orang lain berarti bahaya lebih besar lagi," bisiknya lirih. Keesokan harinya, rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Nyonya Zhang Lucy bersiap pergi lebih pagi. Sepatu hak tingginya berdetak cepat di lantai marmer. Di tangannya ada map tebal. Wajahnya serius. Lin Mei mengikuti dari belakang, membawa tas tambahan. "Lin Mei, jangan biarkan siapapun masuk ruang kerjaku hari ini. Aku ada pertemuan penting." "Jangan lengah," kata Lucy dengan nada tegas. "Baik, Nyonya," jawab Lin Mei singkat. Ningrum yang sedang menyapu menunduk dalam-dalam. Tapi telinganya menangkap jelas setiap kata. Ia tahu, inilah saatnya. Kalau Lucy pergi rapat, mungkin ia bisa mengikuti jejaknya. Siang itu, setelah memastikan Lin Mei sibuk di dapur, Ningrum keluar sebentar dari rumah. Ia berjalan cepat ke arah jalan besar, lalu melihat mobil hitam Lucy yang baru saja berbelok. Dengan hati berdebar, ia memutuskan mengikuti dari kejauhan. Dengan naik taksi, jalanan kota Taiwan ramai, lampu lalu lintas bergantian, suara klakson bersahutan. Ningrum hanya bisa mengandalkan pandangan matanya agar tidak kehilangan jejak mobil itu. Mobil Lucy akhirnya berhenti di sebuah restoran mewah di pusat kota. Dari balik kaca, Ningrum melihat Lucy turun, lalu masuk ke dalam bersama seorang pria berjas hitam. Wajah pria itu tegas, tapi ada sorot mata licik. Ningrum bersembunyi di balik pohon setelah turun dari taksi. Tubuhnya gemetar. "Siapa dia?" gumamnya. Ia memberanikan diri masuk restoran, berpura-pura sebagai pelayan magang. Untungnya, tidak ada yang terlalu memperhatikan. Ia berdiri tak jauh dari meja Lucy, pura-pura merapikan vas bunga. Telinganya berusaha menangkap percakapan. Lucy membuka map, meletakkannya di meja. "Semua sudah siap. Aku hanya butuh tanda tangannya. Begitu itu selesai, perusahaan ini sepenuhnya milikku." Pria itu tersenyum dingin. "Bagus. Tapi kau harus hati-hati.
Kalau sampai dia tahu obatnya sudah tidak bekerja. Tidak mungkin. Potong Lucy cepat. Aku pastikan Lin Mei memberinya obat setiap 3 hari. Dia tidak akan bisa pulih. Ningrum menutup mulut dengan tangan agar tidak terisak. Ia tahu kebenarannya. Ethan sudah tidak lagi menelan racun itu. Pria itu mencondongkan tubuhnya. Ingat, Zhang Lucy, aku sudah membantumu sejak awal. Aku yang memberimu obat itu. Jadi aku juga punya hak atas sebagian perusahaan begitu semua selesai. Lucy menatapnya tajam. Tenang saja. Aku tidak lupa jasamu. Tapi jangan sampai orang luar tahu kita bekerja sama. Kalau ketahuan, habis kita berdua. Ningrum hampir menjatuhkan vas yang ia pegang. Tubuhnya bergetar hebat. Allah, jadi benar ada orang lain. Pria itu yang memberi obat. Suara mereka terus terdengar samar, namun jelas menyimpan konspirasi. Lucy bicara lagi. Nadanya lebih rendah. Dan ada satu hal lagi. Gadis desa itu, pekerja baru di rumahku. Aku tidak suka caranya menatapku. Aku rasa dia tahu lebih banyak dari seharusnya. Kalau perlu, kita harus singkirkan dia sebelum dia membuka mulut. Ningrum merasa darahnya berhenti mengalir. Nafasnya tercekat. Ia buru-buru menunduk lebih dalam. Pura-pura sibuk merapikan meja lain. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Mereka benar-benar berniat membunuhku. Percakapan terputus ketika ponsel Lucy berdering. Ia bangkit, menutup map dengan cepat, lalu keluar dari restoran bersama pria itu. Ningrum menunggu beberapa menit sebelum berlari keluar, memastikan mereka sudah jauh. Dengan tubuh gemetar, ia kembali ke rumah. Malam itu, ia masuk ke kamar piano. Air matanya masih mengalir. Ethan menatapnya cemas. Ningrum, apa yang kau temukan? Ningrum terisak. Suaranya bergetar. Pak, saya ikuti nyonya ke restoran. Dia bertemu seorang pria itu yang memberi obat pada bapak. Mereka bicara soal perusahaan dan soal saya. Ethan menegang. Soal kau? Ningrum mengangguk. Nyonya bilang, kalau saya tahu terlalu banyak, mereka akan singkirkan saya. Pak, saya takut, saya benar-benar takut. Ethan mengepalkan tangannya. Wajahnya penuh amarah. Aku tahu siapa dia. Itu pasti dokter bayaran yang sejak awal mencurigakan. Aku sudah lama menduga ada tangan lain yang membantunya. Sekarang kita punya kepastian. Ningrum menunduk. Tangisnya pecah. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Saya merasa umur saya tidak akan lama. Pak, mereka sudah menarget saya. Ethan mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Ningrum erat. Dengar aku. Kau tidak sendirian. Aku berjanji akan melindungimu. Justru dengan apa yang kau lakukan, kita sekarang punya arah. Kita tahu siapa musuh kita. Tinggal bagaimana kita menjatuhkan mereka. Ningrum menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi bagaimana, Pak? Kita cuma berdua. Mereka punya segalanya. Uang, kekuasaan, bahkan orang-orang yang tunduk pada mereka. Ethan menatap lurus ke depan. Matanya berkilat dengan tekad. Kita akan gunakan kelemahan mereka sendiri. Rasa rakus mereka akan jadi jebakan bagi mereka. Kau sudah berhasil merekam bukti suara. Kau sudah melihat dengan matamu siapa yang bekerja sama dengan Lucy. Itu artinya kita hanya butuh satu langkah lagi sebelum semua terbongkar. Ningrum mengangguk pelan, meski tubuhnya masih gemetar. Ia tahu taruhannya semakin besar. Kini bukan hanya soal menyelamatkan Ethan, tapi juga soal menyelamatkan dirinya sendiri. Malam itu, suara hujan kembali turun, menutupi tangisan pelan Ningrum yang berdoa di sudut kamar. Ia memohon pada Allah agar diberi kekuatan, karena ia tahu badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Dan di kamar piano, Ethan menatap langit-langit dengan mata tajam. Lucy, kau pikir aku sudah kalah. Tapi sebentar lagi, kebenaran akan menelanmu sendiri. Malam itu, udara di rumah besar terasa lebih berat dari biasanya. Lampu-lampu temaram seolah meredup, menambah suasana mencekam. Ningrum duduk di ranjangnya dengan mata kosong.
Bayangan percakapan Lucy dengan pria berjas hitam di restoran masih jelas di kepalanya. Kata-kata kejam itu menusuk. Kalau perlu, singkirkan dia sebelum membuka mulut. Air matanya kembali jatuh. Ia berbisik lirih. Allah, apakah aku akan mati di negeri orang? Bagaimana dengan ayah, ibu, dan adik-adikku di kampung? Aku tidak boleh kalah. Tiba-tiba pintu diketuk pelan. Ningrum terlonjak. Tubuhnya kaku. Siapa? Tanyanya dengan suara gemetar. Itu aku. Ethan. Jawab suara lirih dari luar. Ia buru-buru membuka pintu. Ethan berdiri dengan susah payah, bertumpu pada tongkat kayu sederhana yang baru dibuatnya dari potongan kursi. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya bersinar penuh tekad. Ningrum, katanya dengan suara tegas. Waktunya sudah tiba. Kita tidak bisa terus bersembunyi. Malam ini, kita harus balikan keadaan. Ningrum terbelalak. Pak, maksudnya? Ethan masuk. Duduk di kursi dengan napas terengah. Aku sudah memikirkan semuanya. Bukti suara yang kita rekam, ditambah kesaksianmu, cukup untuk menjatuhkan Lucy. Tapi kita tidak bisa langsung ke polisi. Kita harus buat Lucy sendiri terjebak di depan orang-orang yang dia hormati. Ningrum menelan ludah. Bagaimana caranya, Pak? Ethan tersenyum tipis. Besok, Lucy akan mengadakan jamuan dengan beberapa direktur perusahaan. Itu kesempatan kita. Kita akan letakkan perekam itu di ruang makan, tepat sebelum mereka datang. Saat waktunya tiba, kita putar rekaman percakapan rahasia itu. Semua orang akan mendengar siapa sebenarnya Lucy. Ningrum gemetar. Kalau begitu, kita benar-benar melawan Nyonya. Ethan mengangguk mantap. Ya, dan ini satu-satunya jalan. Malam itu mereka menyusun rencana dengan hati-hati. Ningrum yang akan menyembunyikan perekam di balik vas besar di ruang makan. Ethan akan berpura-pura masih lumpuh, agar Lucy tidak curiga. Dan begitu para direktur hadir, semuanya akan terungkap. Keesokan harinya, rumah ramai dengan persiapan jamuan. Lin Mei mondar-mandir memastikan meja makan terisi lengkap. Koki sibuk menyiapkan hidangan. Ningrum berpura-pura sibuk mengelap piring, tapi hatinya berdebar kencang. Ia tahu setiap langkahnya bisa jadi yang terakhir. Saat Lin Mei pergi ke dapur, Ningrum mengambil perekam suara yang semalam ia gali kembali dari taman. Dengan cepat, ia meletakkannya di balik vas besar di ujung meja makan. Tangannya dingin, tapi ia berhasil menyembunyikannya tanpa ada yang curiga. Sore itu, tamu-tamu mulai datang. Para direktur perusahaan masuk dengan jas rapi, saling menyapa. Lucy tampil anggun dengan gaun biru tua. Senyum dinginnya menyambut semua orang. Ethan dibawa ke ruang makan dengan kursi roda. Pura-pura masih lemah. Ningrum berjalan di belakang, menunduk dalam-dalam agar tidak menarik perhatian. Jamuan dimulai. Gelas beradu. Suara obrolan memenuhi ruangan. Lucy berdiri. Suaranya lantang. Terima kasih sudah datang. Malam ini saya ingin membicarakan masa depan perusahaan. Semua akan lebih baik setelah saya memegang kendali penuh. Ethan menunduk. Pura-pura tak terlihat. Ningrum berdiri di sudut. Jantungnya berdetak seperti genderang perang. Lalu, dengan gerakan kecil, ia menekan tombol remote kecil yang tersambung ke perekam. Suara rekaman itu segera terdengar di seluruh ruangan. Semua orang terdiam. Lin Mei, aku tidak mau alasan lagi. Dokumen itu harus segera selesai. Kalau sampai bulan depan dia belum tanda tangan, aku sendiri yang akan cari cara. Suara Lucy, jelas, dingin, penuh kemarahan. Para direktur saling menatap. Wajah mereka terkejut. Rekaman terus berlanjut. Kalau dia mati karena serangan jantung, itu tidak akan pernah dicurigai. Semua orang akan percaya itu alami. Aku hanya perlu surat tanda tangannya. Setelah itu, semua miliknya jadi milikku. Ruangan mendadak hening. Mata semua orang kini tertuju pada Lucy. Wajahnya memucat. Matanya melebar. Itu bukan aku. Itu fitnah. Teriaknya panik. Namun rekaman belum selesai.
Suara Lucy kembali terdengar. Kalau benar pekerja baru itu curiga, aku akan singkirkan dia. Caranya mudah. Gadis kampung seperti itu tidak akan ada yang mencari kalau tiba-tiba hilang di negeri orang. Teriakan kecil terdengar dari salah satu direktur wanita. Para pria berbisik. Sebagian menggeleng tak percaya. Ethan akhirnya mengangkat wajahnya. Menampakkan kehadirannya. Suaranya lantang. Meski tubuhnya masih lemah. Semua orang sudah mendengar. Itu suara istriku sendiri. Sang Lucy. Dialah yang membuatku lumpuh dengan obat. Dialah yang ingin menguasai seluruh perusahaanku. Dan dialah yang berniat membunuh orang tak bersalah di rumah ini. Lucy gemetar terkejut. Suaminya yang lumpuh kenapa ada di sini? Dan dia bisa bicara. Wajahnya merah padam. Ia mencoba membela diri. Jangan percaya. Itu rekaman palsu. Suamiku berbohong. Dia hanya ingin menjatuhkanku. Namun para direktur bangkit. Menatapnya tajam. Suara itu jelas sekali. Nyonya Zhang. Dan sekarang kami tahu kebenarannya. Lin Mei yang berdiri di dekat pintu ikut pucat. Tangannya gemetar. Nyonya. Lucy menoleh dengan tatapan penuh amarah. Bodoh. Kenapa kau biarkan ini terjadi? Suasana semakin kacau. Beberapa direktur langsung menelpon pihak keamanan. Ada yang merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Semua bukti terkumpul di depan mata. Ningrum berdiri di sudut. Air matanya jatuh deras. Ia hampir tak percaya semua ini benar-benar terjadi. Lucy, wanita yang selama ini tampak kuat dan berwibawa, kini roboh oleh kata-katanya sendiri. Ethan memandang Ningrum. Senyumnya penuh rasa terima kasih. Kau berhasil, Ningrum. Kau menyelamatkan nyawaku. Tak lama, pihak berwenang datang. Lucy ditangkap di tempat. Masih berteriak membela diri. Lin Mei juga digiring keluar. Wajahnya pucat pasi. Para direktur menyaksikan semua dengan wajah serius. Ethan akhirnya berdiri dari kursi rodanya dengan bantuan tongkat. Semua orang terperangah melihatnya bisa berdiri. Lihatlah, katanya lantang. Aku tidak lumpuh lagi. Semua ini ulah Lucy dan komplotannya. Terima kasih pada satu orang, seorang gadis desa yang berani melawan ketidakadilan. Semua mata menoleh pada Ningrum. Gadis itu menunduk. Wajahnya basah oleh air mata. Ia tidak pernah mencari pujian. Ia hanya ingin menolong. Malam itu, rahasia besar rumah itu terbongkar. Bukan hanya kebenaran tentang Lucy, tapi juga keberanian seorang gadis miskin bernama Ningrum, yang niat awalnya hanya menjadi TKW untuk membantu keluarganya di kampung. Tak pernah ia bayangkan, dirinya justru menjadi saksi dan penyelamat dari sebuah kejahatan besar. Dan di kejernihan malam setelah hujan, Ningrum menatap langit dari jendela kamarnya. Bintang-bintang berkelip. Seolah ikut menyaksikan akhir dari sebuah perjuangan. Allah, terima kasih. Engkau telah memberi kekuatan padaku. Bisiknya dengan hati penuh syukur. Cerita selesai. Sahabat semuanya. Dari kisah Ningrum kita belajar. Keberanian seringkali lahir dari hati yang tulus. Niatnya hanya ingin menjadi TKW untuk membantu keluarganya. Tapi ia justru menjadi saksi kebenaran yang menyelamatkan nyawa orang lain. Meski penuh bahaya, Ningrum memilih jujur dan berani, hingga akhirnya kebusukan majikannya terbongkar di depan banyak orang. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like, share ke teman-teman, dan tinggalkan komentar tentang pelajaran apa yang kalian ambil dari kisah ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah berikutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.